Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Sylvia Ronaldisia SPD akan menyampaikan latihan soal pedagogik part keempat. Yuk simak. Langsung saja, soal yang pertama dimulai dari soal yang bernomor 16, yaitu model pembelajaran yang bercirikan membangun pengetahuan peserta didik melalui proses pencarian adalah A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, atau D. Discovery. Berikut penjelasannya. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, yaitu bisa benda, manusia, atau peristiwa, secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Karakteristik dari pembelajaran inquiry yang pertama menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Kemudian yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Lalu yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Kemudian yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Pilihan jawaban B salah, karena ciri model problem based learning adalah penggunaan masalah nyata atau autentik. Jawaban C juga salah, karena pada model project based learning, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Jawaban D juga salah, karena ciri model discovery learning, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Jadi yang benar adalah jawaban yang A, yaitu pembelajaran inquiry. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua bernomor soal 17. Berikut soalnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Mula-mula guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik, lalu guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi, yaitu berupa pengetahuan, konsep, dan teori, melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Ilustrasi di atas merupakan langkah pembelajaran dengan model A. Problem based learning, B. Inquiry, C. Project based learning, atau D. Discovery. Berikut penjelasannya. Model pembelajaran problem based learning dilakukan dengan 5 tahap berikut. Tahap pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu organisasi belajar. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahap ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi berupa pengetahuan, konsep, dan teori melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Kemudian tahap yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau PowerPoint slide. Lalu yang terakhir, tahap kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Jadi jawaban yang B salah, karena pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, bisa berupa benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis.
Karakteristik dari pembelajaran inquiry yang pertama, menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Jawaban C juga salah, karena dalam model project based learning, peserta didik memilih tema atau topik untuk menghasilkan produk, yaitu berupa laporan observasi atau penyelidikan, rancangan karya seni atau karya keterampilan, dengan karakteristik mata pelajaran dengan menekankan keorisinalan atau keaslian produk. Jawaban D juga salah, karena dalam model discovery learning, guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Jadi tadi yang benar adalah jawaban yang A, yaitu problem based learning. Selanjutnya soal yang ketiga bernomor soal 18. Perhatikan ilustrasi berikut. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi pada penerapan model pembelajaran: A. Problem based learning, B. Inquiry, C. Project based learning, D. Discovery learning. Berikut penjelasannya. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sehari-hari atau autentik yang bersifat terbuka atau open-ended untuk diselesaikan oleh peserta didik dalam rangka mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Pemilihan masalah nyata tersebut dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi dasar. Prinsip-prinsip PBM adalah sebagai berikut: A. Penggunaan masalah nyata atau autentik, B. Berpusat pada peserta didik atau student center, C. Guru berperan sebagai fasilitator, D. Kolaborasi antar peserta didik, E. Menekankan peserta didik untuk secara aktif memperoleh pengetahuannya sendiri. Pilihan jawaban B salah, karena pada model inquiry, guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Jawaban C juga salah, karena pada model project based learning, peserta didik memilih tema atau topik untuk menghasilkan produk berupa laporan observasi atau penyelidikan, rancangan karya seni atau karya keterampilan, dengan karakteristik mata pelajaran dengan menekankan keorisinalan produk. Jawaban D juga salah, karena pada model discovery learning, guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, problem based learning. Selanjutnya soal yang keempat bernomor soal 19. Penerapan model discovery pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan KD 3.1 memahami struktur dan kaidah teks pantun di tahap mengumpulkan data ditandai oleh kegiatan: A. Guru mengidentifikasi sumber belajar dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah pantun. B. Guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data makna pantun. C. Guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah pantun. D. Guru membimbing peserta didik merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya tentang pantun. Penjelasannya yaitu 3 ciri utama model belajar discovery, yaitu 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada peserta didik. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi pilihan jawaban yang A salah, karena merupakan tahap identifikasi masalah. Jawaban C juga salah, karena merupakan tahap stimulasi. Jawaban D juga salah, karena merupakan tahap menarik kesimpulan. Jadi yang benar adalah jawaban yang B, yaitu guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data makna pantun.
Selanjutnya soal yang kelima bernomor soal 20. Alat fisik dari komunikasi antara lain buku, modul cetak, teks terprogram, komputer, slide atau pita presentasi, film, pita video, dan sebagainya merupakan pengertian dari A. Media, B. Alat bantu belajar, C. Alat peraga, D. Sarana. Berikut penjelasannya. Menurut Gagne dan Bix 1979, mengartikan media sebagai alat fisik dari komunikasi, antara lain buku, modul cetak, teks terprogram, komputer, slide atau pita presentasi, film, pita video, dan sebagainya. Menurut Newby et al. 2006, media pembelajaran merupakan pemilihan dan pengaturan informasi, kegiatan, metode, dan media untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yang telah direncanakan. Jadi pilihan jawaban B salah karena alat bantu belajar adalah alat untuk memperjelas pengajaran. Jawaban C juga salah karena alat peraga adalah alat atau fasilitas yang dipakai atau digunakan untuk membangun pengertian. Jawaban D juga salah karena sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Jadi jawaban yang benar itu adalah pengertian dari A. Media. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai latihan soal pedagogi part keempat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Segala salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.